Kesal Al-Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI harus dibubarkan. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Banyak teroris di tubuh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Panji Gumilang mengatakan, sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan. Karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak Anwar Abbas pun mengatakan, jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Penistaan agama itu tidak dilaporkan oleh pemerintah. Itu majelis orang, saya kira orang bernama Imam Supriyanto atau siapa itu yang melaporkan penistaan agama. Yang itu biarlah dan ya itu yang sudah memenuhi syarat untuk disidik berdasar 3 undang-undang yang saya dengar. Apa itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lalu Undang-Undang ITE yang masih berlaku sekarang dan KUH Pidana pasal 156A yang dulu berasal dari PNPS 165. Yang saya dengar, karena saya bukan yang menginformasikan komisi, yang saya dengar dari media, Panji Gumilang ini telah kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 itu membuat penafsiran yang diumumkan ke publik yang menyimpang dari penafsiran dan keyakinan pokok agama yang bersangkutan. Nah, misalnya begini, apa penafsiran itu? Misalnya dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Dikatakan begini, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kalau itu berkata Rasulullah di Quran. Sebenarnya kalau bahasa Arab itu tipis sih. Kalau dikatakan qala Rasulullah minal Qur'anil Karim malah tidak apa-apa. Berkata Rasulullah yang diambil dari Al-Quran. Tapi ini di dalam Rasulullah di dalam Al-Quran. Nah itu secara akidah itu ya menurut teman-teman di Majelis Ulama. Tapi kita tidak ikut-ikut ya ke penistaan agama itu. Kalau itu sifatnya penafsiran mungkin sulit membuktikan. Tetapi kalau itu dianggap sebagai penyimpangan dari aturan, kan sholat itu sudah diatur oleh Nabi. Karena Al-Quran hanya mengatakan bersolatlah kamu. Bagaimana cara sholat? Ikutilah saya, kata Nabi. Nah, Nabi tidak melakukan itu, sehingga itu juga bisa dianggap sebagai menyimpang dari ajaran yang pokok, paham yang pokok yang menjadi akidah. Karena itu kan orang, kenapa sih ini 20 tahun tidak selesai-selesai gitu, selalu muncul. Ketika saya tanya, apa ada backingnya, siapa backingnya? Lalu muncul nama-nama itu kan, Pak Endro Priyono, Pak Muldoko, Pak Wiranto. Saya bicara dengan mereka semua, mereka tidak merasa membacking. Saya tidak merasa membacking, katanya. Kalau memang mereka salah, secara hukum ya ditindak aja gitu. Itulah sebabnya lalu saya kumpulkan lintas kementerian itu. Ayolah kita selesaikan nih. Sekarang jangan setiap mau pemilu, orang mau kampanye, mau apa, ini dimunculkan lagi lalu memojokkan pihak lain. Dan ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi keruh itu. Nah, itulah sebabnya sekarang berjalan. Dulu kan memang di backing, dipelihara. Bahkan kalau kita lihat keterangan mantan Wakabin, Pak As'ad Ali, itu dulu juga memang diolah oleh BIN waktu Pak Yoga Sugama, waktu Pak Sutopo Yono dan sebagainya kan disebut tuh. Dan itu memang itu kayak dikandangkan gitu maunya agar NI itu berubah dan sesudah pada tahapan Pak Endro Priyono Ketua BIN, Kepala BIN tahun 2021 itu menurut Pak Endro Priyono
itu memang sudah bukan NII, sudah betul-betul tidak ada hubungannya dengan NII. Itulah sebabnya Pak Habibie datang sebelum itu kan meresmikan gedung. Bahkan menurut catatan yang saya peroleh dari Gubernur Jawa Barat, informasi yang saya dengar dari Gubernur Jawa Barat, catatannya belum saya dapat, Pak Habibie itu memberi bantuan 1,2 T waktu itu. Tapi yang bantuan dari Ormas, ICME yang dia berikan, Pak Habibie sebagai ketua ICME yang membantu itu. Nah, itu yang terjadi karena ini mau betul-betul dirangkul untuk NKRI gitu. Tapi kan kemudian ada tindak-tindak pidananya yang kemudian sekarang kita dengar ya. Urusan dia terlibat NII dan di backing oleh beberapa pejabat, itu memang ada sejarahnya. Al Zaitun ini dulunya memang pecahan NII. Ya. Jadi berdiri Komandemen Wilayah 5 Negara Islam Indonesia, itu organisasinya kuat sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Itu dibangun tahun 85 dan membaiat beberapa orang lah ya. Itu dulu menurut catatan itu memang operasi intelijen. Operasi intelijen karena NII itu banyak, lalu dibentuk NII juga yang dikandangkan oleh pemerintah agar bisa dikendalikan untuk melawan NII yang bersebar di luar gitu. Nah, tetapi kemudian Panji Gumilang itu pada tahun 95-96 gitu berubah arahnya, tidak lagi bersama teman-temannya sehingga banyak teman-temannya yang keluar, lalu dia mendirikan Al Zaitun itu yang menurut Pak Hendro Priyono itu memang benar-benar sudah bukan NII. Ya, sudah dinaikkan ke penyidikan, di dalam SPDP sudah disebut inisial tersangkanya gitu. Tetapi itu tentu masih dalam proses administrasi, yaitu kasus penistaan agama atau penodaan agama yang diajukan oleh masyarakat. Nah, pemerintah sekarang juga mengajukan 2 hal baru kepada polisi, yaitu masalah dugaan pencucian uang. Karena uang yang beredar di sana banyak, ada 367 rekening. Sekurang-kurangnya dari itu 256 itu atas nama Panji Gumilang pribadi dan 33 itu atas nama Al Zaitun. Kita bekukan. Berapa perputaran uang dari itu? 16 triliun lebih. 16 triliun lebih. Sehingga kita hentikan, dan karena itu operasionalnya mungkin diperlukan dari dana itu, kita menentukan 4 hari yang lalu kita boleh itu dibekukan, tapi boleh mengambil 10% setiap hari. Nah, 10% itu ternyata besar, puluhan miliar, dan ngambilnya tiap hari, sehingga nanti bisa habis tuh kalau tidak dibuat cara baru, di cut off gitu ya. Itu kan harus ada tersangkanya dulu. Ini kan baru penyidikan. Nah, ini terus diambil nih tiap hari ya, mau habis nih. Tadi saya buat kebijakan baru, udah dipotong aja maksimal 5%, tapi 5% kalau dari ratusan juta udah berapa? Itu bisa habis dalam waktu sekian hari. Ya, tapi hukum begitu kan, kita tidak boleh menutup sembarangan kan. Itu alasannya kan analisis. Dulu kita hentikan. Nah, itu baru uang. Salah satu misalnya ada uang dari seseorang bernama X gitu, jabatannya Gubernur NII. Pengirim X, jabatan Gubernur Negara Islam Indonesia, itu ada dan tidak kecil. Nah, itu ada. Kami analisis ini siapa dan apa gitu. Ada lagi soal tanah. Tanahnya itu menurut berita-berita yang tersiar luas itu 1.200 hektar. Ya. Dengan catatan 200 hektar atau 200 sampai 300 hektar untuk kompleks pesantren, 1.000 hektar untuk pertanian dan macam-macam gitu ya. Diduga ya pencucian uang juga diduga. Oleh sebab itu kami dari hasil analisis sekarang kami tingkatkan ke pemeriksaan. Ya. Nah, sekarang sedang dalam pemeriksaan. Tentu masih banyak yang bisa ditemukan dari itu, tapi ini sekedar untuk memulai hukumnya, yaitu di situ nanti akan ada
pidana penipuan, pidana penggelapan, lalu pencucian uang, pelanggaran undang-undang yayasan dan sebagainya nanti masuk di sini tindak pidananya. Belum nanti tindak pidana yang lain yang masyarakat sudah mulai melaporkan. Nanti kan tinggal dicari, dulu nih belinya dari siapa dan dengan uang apa, cara bayarnya bagaimana, itu namanya pemeriksaan nanti ke lapangan. Baru akan diketahui ini layak enggak naik sebagai tindak pidana pencucian dalam hukum pidana. Di kantor polisi kan baru dibentuk tim untuk memulai penyelidikan. Itu pun saya belum tahu apa timnya udah terbentuk apa belum gitu. Tapi kita sudah sampaikan informasinya ke Mabes Polri. Ini sekian 145 rekening yang kita bekukan gitu. Dan itu perputarannya 16 triliun, tidak main-main itu. Lebih besar dari sebuah kabupaten kan anggarannya. Kabupaten yang paling maju sekalipun tidak sebesar itu kan. Kami begini sebenarnya ada cerita tanggal 24 Juni itu, karena semua kan ragu ini mau apa, siapa yang akan mengkoordinir, siapa macam-macam gitu. Saya ambil alih. Saya panggil BIN, Polri, Kemdagri, Kementerian Agama, Kemumhan, Gubernur Jawa Barat. Saya pimpin rapat tanggal 24. Kesimpulannya pada waktu itu tegas semua. Ini harus dibekukan pesantren, gitu. Kemudian Panji Gumilangnya dipidanakan, pesantrennya harus dibekukan, diambil alih. Tegas begitu kan semuanya. Tapi ketika saya diskusi dengan Pak Presiden, kita disadarkan. Saya duduk satu heli dengan Pak Presiden, lalu bicara itu. Kata Pak Presiden, ya hati-hati kalau membekukan pesantren. Selama ini kita tidak pernah membuka pesantren, gitu. Apakah kalau pidananya Pak Presiden setuju ditindak pelanggar pidana, tapi kalau pesantrennya hati-hati. Karena kalau dibekukan terus hak konstitusional santri dan murid itu bisa akan terlantar. Mereka mungkin bisa aja kita mau pindah, kalau enggak mau gimana. Kita jangan sekali-kali membubarkan pesantren kecuali jelas-jelas sudah menjadi markas kejahatan. Gitu. Sebaiknya ya dibina saja. Nah, sama Indra Al-Zaitun ini enggak bisa kita, apalagi hanya karena perbedaan paham ya, lalu kita membubarkan pesantren, itu bisa bahaya loh. Kalau nanti ada penguasa, pemerintah, sektor tertentu mengatakan, loh itu pahamnya kok beda dengan saya. Dan penguasa bisa yang pesantren banyak sekarang itu dibubarkan juga kan. Oleh sebab itu kita katakan jangan suka bubarkan pesantren gitu. Kita bina, kita luruskan. Panji Gumilangnya kita dorong untuk segera diberi status agar kita bisa segera membina, menjelaskan atau menguraikan jenis pembinaan terhadap Al-Zaitun itu seperti apa gitu. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah, jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu
dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan bahwa MUI pantas untuk dibubarkan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan Ormas MUI pantas untuk dibubarkan, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan pantas untuk dibubarkan. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Panji Gumilang mengatakan, sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Kesal Al-Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI harus dibubarkan.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali membuat pernyataan kontroversial. Ia membuka genderang perang dengan Majelis Ulama Indonesia dengan menyebut lembaga tersebut sarang teroris. Dan Majelis Ulama Indonesia, kata Panji Gumilang, harus dibubarkan. Panji Gumilang mengatakan MUI bukan merupakan dugaan sarang teroris, tapi faktanya memang MUI adalah sarang teroris, begitu kata Panji Gumilang. Ia juga tidak terima jika kasus teroris anggota MUI itu hanya disebut sebagai segelintir. Tapi dia mengatakan ada banyak sekali kasus teroris dari anggota MUI. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa lembaga yang menganggap dirinya unggul itu bahkan ditemukan teroris. Bahkan bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak teroris di tubuh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Ketika ditanyakan mengapa secara terang-terangan berani mengemukakan pendapat tersebut di muka publik, Panji Gumilang mengatakan memang harus disampaikan karena ormas MUI lebih dulu menyerang Al Zaitun. MUI hanyalah sekedar ormas. Ia juga menambahkan bahwa kumpulan teroris itu bukan berada di Al Zaitun, melainkan di MUI, yang memang sudah terbukti oknum yang ditangkap dan dinyatakan sebagai teroris oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan, apakah perkataan Panji ini bisa dibantah oleh MUI bahwa memang MUI adalah sarang teroris karena sudah banyak bukti anggota MUI yang ditangkap karena masalah teroris. Sebelumnya diberitakan MUI merekomendasikan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, diproses secara hukum pidana. MUI menyebutkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Al Zaitun berpotensi menjadi pidana karena membuat keresahan. Sejumlah bantahan dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang usai rentetan informasi miring yang dialamatkan kepada ponpes yang didirikan di Indramayu. Bahkan Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai penghasut dan sarang teroris. Menanggapi hal tersebut, Waketum MUI Anwar Abbas bahkan pihaknya tidak masalahkan jika MUI dituduh seperti itu. Ia memang mengharapkan masalah ini dibawa ke ranah hukum, sehingga nantinya fakta di pengadilan yang akan membuktikan. Anwar Abbas beranggapan jika kasus ini tidak dibawa di pengadilan, dikhawatirkan terjadi saling tuding. Dan ini tidak baik, supaya reda ya sebagusnya masalah ini diproses saja dan dibawa ke pengadilan, ujar Anwar Abbas. Anwar Abbas dulu juga menjadi kontroversi karena meminta Indonesia untuk dibubarkan. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan. Karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak Anwar Abbas pun mengatakan, jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas. Saat itu publik ramai-ramai menuntut supaya MUI dibubarkan karena salah satu petinggi daripada MUI terindikasi teroris. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Tuliskan pendapat Anda. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat-umat agama lain untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau menutup dan mengganggu rumah ibadah agama orang lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.